Jadi petani ketinggalan zaman. Sekarang zamannya petani milenial, bos. Memanfaatkan perkembangan teknologi dan sosial media, bikin petani labu acar asal Ciwidey, Bandung ini kaya raya. Gak tanggung-tanggung, dalam sehari bisa menyuplai 40 ton sayur mayur ke pasar se-Jabodetabek. Soal cuan udah pasti berlimpah. Ratusan juta per hari sih sudah pasti masuk kantong tuh. Mantap bukan? Wih, langsung kenalan aja sama bos yang satu ini. Halo bos, hari ini saya lagi ada di kebun labu acar. Seberapa cuan sih labu acar itu? Kalau mau tahu, sekarang kita panen yuk. Ini dia Bos Dede Koswara atau lebih dikenal dengan sebutan Dede Reggae. Baru satu. Di usianya yang masih muda bisa dibilang Dede sudah sukses tuh jadi petani milenial. Selain berlimpah cuan, saat ini Dede dipercaya untuk mengelola lahan pertanian seluas 350 hektar di sekitar Ciwidey, Bandung. Gak cuma itu, dia juga memiliki sekitar 2.000 anggota di kelompok taninya loh bos. Banyak banget kan? Padahal nih ya, Bos Dede ini hanya lulusan SMK tuh. Memilih menjadi petani karena emang bercita-cita jadi pebisnis. Tujuan saya mau jadi petani itu karena apa? Dari hasilnya di pertanian itu nggak ada batasnya. Kayak misalkan tanam 100 tumbak itu hasil modal 110 juta, bisa menghasilkan 100 juta atau 80 juta. Begitupun rugi bisa modal 10 juta bisa habis. Itu tergantung kita memanajemennya dan harus pintar-pintar cari informasi. Wow, untungnya bisa sampai 1000%. Bahkan bisa lebih tuh. Berawal dari bantu-bantu orang tua, Bos Dede pernah menjadi supir angkut sayuran ke daerah Tangerang. Niatnya sih ingin membuktikan ke orang-orang kalau ia bisa sukses dengan pilihannya. Sampai suatu hari, Bos Dede melihat peluang terbuka lebar di bisnis sayuran labu acar. Saya bawa satu pickup dulu tuh. Saya lihat potensi di daerah pasar tanah tinggi itu, potensi apa nih yang bagus pemasarnya. Saya lihat di pinggir ada labu. Nah kebetulan daerah saya banyak labu tapi pengirimannya cuma kisaran Bandung sama Cikopo. Kebetulan yang ke Tangerang belum ada. Nah saya tuh inisiatif besoknya bawa. Nah pas saya bawa, ternyata harganya lebih bagus. Setelah tahu harga jual labu acar di Tangerang lebih bagus, Bos Dede mulai mencoba menanam labu acar sendiri. Biar makin cuan, sekalian membantu sesama petani, Bos Dede juga mulai menampung hasil labu acar milik petani lain. Siapa sangka karena kualitas labu acar miliknya juara, permintaan tiap harinya juga makin naik. Sampai-sampai sebagian besar lahan pertanian di daerahnya berubah menjadi labu acar semua tuh. Tapi apa sih beda labu acar dengan labu siam? Kok kalau dilihat sama aja ya? Gak ada perbedaannya. Nah gini bos, perbedaannya labu siam dengan labu acar. Labu acar tuh panennya selang 1 hari atau 2 hari sekali, lebih cepat. Yang ini labu siam panennya seminggu sekali. Nah kalau produksi lebih bagus yang ini, sama harga juga bagus yang labu baby, yang labu acar. Harganya sekarang di 4.000 nyampe 5.000, labu siam tuh 1.000 nyampe 2.000. Gak heran deh kalau hampir sebagian besar masyarakat Ciwidey saat ini berubah menjadi petani labu acar. Dari awal tanam, biasanya labu acar akan mulai dipanen saat masuk usia 4 bulan. Panennya 2 hari sekali loh bos. Sekali panen, petani bisa nyetor 1 kuintal labu. Kalau kita kalikan dengan harga termurah saja, misal 1 kilogramnya Rp2.000, berarti cuan yang didapat para petani kurang lebih Rp200.000 per hari. Dalam sebulan, kurang lebih para petani bisa mengantongi cuan 3 juta rupiah tuh. Apalagi tanaman labu acar masa produktifnya bisa sampai 4 tahun, bos. Perawatannya juga simpel banget, cuma tinggal buang daun keringnya supaya nggak mengganggu pertumbuhan buah labunya. Setelah sukses di labu acar, Bos Dede mulai melihat potensi lainnya supaya orderan sayurnya bisa meningkat. Berbagai jenis sayur ditanam, dan hasil panennya dikumpulkan ke Bos Dede untuk dikirim ke berbagai pasar Bandung dan se-Jabodetabek.
Supaya bisnis pertaniannya makin berkembang, Bos Dede mulai cari peluang ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita doain aja semoga lancar ya, Bos. Amin. Keberhasilan Bos Dede nggak lepas dari support keluarganya, terutama sang istri. Nggak cuma support moral, istri Bos Dede juga membantu mengelola penjualan aneka hasil panennya melalui sosial media. Ya bisa dibilang kalau Kang Dede yang urus segala sesuatu di lapangan, nah soal keuangan dan penjualan online-nya dihandle sang istri. Ya memang yang namanya pasangan kan harus saling support ya bos. Biar apa? Biar makin berkah pastinya. Untuk memperkenalkan labu acar ke masyarakat luar, Bos Dede juga rajin bikin konten di kanal YouTube. Yang pengen panen cuan dari lahan pertanian, bisa cek kanal YouTube Bos Dede ya. Banyak banget ilmu pertanian yang pastinya bermanfaat. Meskipun sudah sukses, Bos Dede ini tetap rendah hati loh bos. Masih sering berbaur dengan para petani dan mendengarkan masukan dari para petani lain. Gak heran kalau Bos Dede sangat dihargai oleh para petani lain meski usianya masih sangat muda. Tuh bos, kalau mau jadi pengusaha sukses, harus punya attitude yang oke ya. Karena Bos Dede mengambil peluang di bisnis labu acar yang kompetitornya masih sedikit, para pedagang malah merasa terbantu. Menjaga hubungan baik udah pasti bermanfaat. Terlihat dari orderan perharinya yang bisa mencapai puluhan ton sayuran. Dari cuan yang didapat sebagai petani, Bos Dede sudah memiliki 10 truk yang beroperasi sehari 2 kali untuk menjemput dan mengirimkan sayur ke pasar. Jangan malu jadi petani, meskipun berkeringat, panas-panasan, kotor-kotoran. Yang penting cuan bos. Bisnis makanan yang lagi hits, cuannya udah pasti bikin ngiler bos. Tapi gimana kalau bisnis makanan yang trennya udah lewat? Apa masih bisa cuan? Jawabannya, bisa banget. Selama terus berinovasi dan pilihan produknya beragam. Like this one. Usaha cheesecake yang mampu bertahan selama 5 tahun meski trennya udah lewat. Selain endul, varian rasanya banyak banget. Nilai plusnya lagi produk cheesecake ini adalah cheesecake halal pertama di Yogyakarta. Nah ini dia bos, salah satu varian cheesecake kami. Dan ada lagi 20 varian lainnya setiap hari fresh ready di outlet kita. Buat cheese lover semua yang pengen banget healing dan makan cheesecake, datang ke sini ya. Bisnis cheesecake ini terinspirasi dari jalan-jalan ke luar negeri. Buat yang suka traveling, kali aja nih bisa nemu ide bisnis kayak Mbak Febri. Idenya juga simple bos, cuma gara-gara sering nyicipin cheesecake jadi kepikiran buat bikin usaha serupa. Bedanya, cheesecake di luar negeri kan biasanya pakai bahan-bahan non-halal. Karena mau dipasarkan di Indonesia, cheesecake buatan Febri harus sesuai dengan pasar dong. Yaitu menggunakan bahan-bahan yang aman dan halal. Tahun 2017, Febri mulai mencoba mengolah cheesecake sendiri. Sebelum dijual, harus tes pasar dulu ya bos. Gak usah jauh-jauh, cukup minta pendapat dari orang-orang terdekat. Hasilnya, banyak yang suka dengan cheesecake buatan Febri. Udah bisa langsung produksi untuk dijual dong. Ternyata belum cukup. Sadar nggak punya background dalam dunia cake, Bos Febri pernah jadi pekerja sukarela di salah satu bakery lokal selama beberapa bulan. Meski nggak digaji, Febri banyak belajar tentang dunia cheesecake, mulai dari proses pengadonan, decorating, sampai dengan baking. Wah hebat ya, kalau niat mah ada aja ya jalannya. Setelah banyak ilmu yang didapat, mulai deh berani bikin cheesecake untuk dijual. Hanya dengan modal awal 5 juta rupiah, usaha cheesecake ini dimulai. Sistem pemasaran secara online dan delivery menjadi langkah awal dalam memasarkan produknya.
Sedikit demi sedikit usaha cheesecake-nya makin diminati. Biar pelanggan gak bosen, Febri mulai menambah varian rasa cheesecake. Saat ini setidaknya ada 40 jenis cheesecake yang bisa dipilih. Meski jenisnya mulai macam-macam, nilai jual utama sebagai cheesecake halal tetap dipertahankan. Penjualan online kan udah sukses tuh. Tahun 2020, Febri memutuskan untuk merekrut tenaga kerja tambahan dan membuka outlet. Untuk produksi dan memasarkan cheesecake ini, Febri mengandalkan bantuan dari 15 orang karyawan. Ada 3 jenis cheesecake yang ditawarkan, yaitu burnt cheesecake, base cheesecake, dan no bake cheesecake. Sama-sama cheesecake, cuma beda pengolahannya aja. Ukurannya juga macem-macem, bos. Mulai dari size personal, sampai yang paling besar berukuran 22 cm. Harga jualnya mulai dari puluhan ribu sampai dengan Rp395.000. Cheesecake juga bisa dibuat sebagai hampers, dengan kisaran harga mulai dari Rp125.000. Proses pembuatan cheesecake dilakukan setiap hari, mulai dari pengadonan, baking, dan decoration. Jadi dijamin fresh from the oven. Tempat ini nggak pernah sepi pengunjung, bos. Ada aja tuh yang datang. Bisa dine in, bisa juga take away. Kira-kira nih, bos, ada berapa pieces cheesecake sih yang habis terjual tiap harinya? Untuk perharinya rata-rata 150 sampai 200 item. Kalau lagi rame itu bisa sampai 200 sampai 300 items. Tuh kan, cuannya manis banget, bos. Dalam sehari setidaknya ada 150 pieces cake yang terjual dengan harga rata-rata Rp31.000. Kalau 150 dikali 1 bulan, kemudian dikali harga Rp31.000, berarti bos Febri bisa menghasilkan omset setidaknya Rp139 juta per bulan. Pecah banget. Emang ya, semua usaha itu startnya dari mimpi, dari sebuah cita-cita. Kalau sudah punya keduanya, tinggal berusaha. Jadi tips pertama untuk pengen jadi pengusaha yang sustainable, itu yang pertama kita luruskan niat. Jadi jangan cuman berniat untuk dunia aja, tapi kita luruskan niat buat akhirat juga. Jadi kita harus bisa bermanfaat dan berkah untuk banyak orang. Yang kedua adalah kita jangan fokus sama penjualan produk aja, tapi dengan how to build the team. So we have to build our team gitu. Mutualismenya nggak cuma masalah uang gitu, mutualismenya masalah kita berkembang, karyawan juga berkembang gitu. Teman-teman punya skill yang lebih, kita juga punya keuntungan yang lebih gitu. Terus yang terakhir adalah jangan pernah ingin sesuatu yang instan. Ya, emang sih nggak semudah yang dibayangkan. Tapi kalau kata pepatah, bos, banyak jalan menuju Roma. Semangat ya, bos, buat kalian yang baru memulai usaha. Oke bos, terima kasih ya udah mampir ke Cheesecake Expert. Buat kalian yang pengen buka usaha, jangan ragu, yang penting cuan. Sambil nunggu buka puasa, ngabuburitnya pada ngapain nih? Daripada rebahan atau handphone terus, mending belajar masak, bos. Lebih berfaedah dan bisa menghasilkan cuan. Bahannya mudah didapat, cara pembuatannya juga cukup sederhana. Tapi kalau mau membuat produk, tetap harus perhatikan target marketnya ya. Meski cuma gorengan, kalau dikemas secara menarik dan tampilannya unik, pastinya bakal jadi daya tarik tuh. Yuk kita langsung kenalan sama Chef Theo. Saya akan bikin martabak mie. Nah, bahan-bahan yang ini gampang, bos. Cuman ada ya, di sini ada telur, bawang bombay, kemudian bawang putih. Saya pakai mie telur, bos. Nah, kalau misalnya bos di rumahnya ada cuman mie instan, nggak apa-apa. Terus kemudian ada daun bawang. Nah, ini ada cabai, kemudian gula Jawa, sama asam Jawa. Tuh, bahan-bahannya biasa ada di rumah kan? Nggak pakai ribet. Yang kita buat pertama adalah kuah martabaknya dulu ya, bos. Iris bawang putih, lalu cincang kasar. Siapkan juga bawang bombay yang sudah diiris dan cabai rawit. Untuk tingkat kepedesan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya.
Next, masukkan asam jawa ke dalam air, remas-remas sampai air berubah menjadi hitam kecoklatan. Jangan lupa iris tipis gula jawanya ya bos. Jadi untuk kuah martabak ini perpaduan rasa manis, asam dan pedasnya harus pas. Oke, kita tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum. Masukkan cabai rawit utuh, gula jawa, dan air asam jawa. Gunakan api kecil ya bos, dan diamkan sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan sedikit gula pasir, garam, dan juga penyedap. Nah, kalau udah mendidih kita diamin aja. Setelah itu kita saring. Nah, nanti sambil ini menunggu dingin, kita akan bikin martabaknya. Oke? Untuk isian martabak, kita masukkan irisan bawang bombay, daun bawang, cabai rawit. Selanjutnya kita potong mie secara kasar kayak gini, supaya pas dijadikan isian gak menggumpal dan merubah tekstur. Mie yang digunakan harus direbus dulu ya bos. Kemudian masukkan telur, tambahkan sedikit garam dan merica, lalu aduk kembali hingga bumbu tercampur rata. Nah, bos di rumah biasanya kalau misalkan kalian beli martabak di abang-abang gitu ya, biasanya kan pakai adonan yang mereka buat sendiri tuh. Nah, ini sebenarnya sama sih sebenarnya. Jadi tinggal beli di supermarket atau di pasar kulit spring roll, ya, kulit lumpia yang besar. Ada triknya nih supaya kulit martabak nggak mudah pecah. Cukup dirangkap kayak gini aja ya bos. Untuk perekat bisa gunakan telur yang diberi sedikit tepung terigu. Selanjutnya tinggal kita masukkan isian ke dalam kulit, lalu dilipat persegi. Kalau sudah seperti ini tinggal kita goreng deh. Menggorengnya dibutuhkan teknik khusus agar bagian dalamnya matang sempurna. Selain menggunakan api kecil, harus menyiram-nyiram bagian atas martabaknya seperti ini, supaya bisa mendapatkan tekstur crunchy di luar tapi lembut di dalam. Kalau warnanya sudah berubah menjadi golden brown, angkat lalu sajikan. Jangan lupa beri sedikit garnish supaya tampilannya makin manis. Untuk martabak mie ini karena target kita menengah ke atas, jadi harga jualnya bisa di sekitar 20 sampai 25 ribu rupiah. Jadi kalau dalam sehari aja kalian bisa jual 15 sampai 20 piece martabak, berarti cuan harian yang bisa kalian dapatkan adalah 300 ribu rupiah per hari. Lumayan kan bos, daripada cuma tidur-tiduran di rumah. Masih menggunakan mie sebagai bahan dasar, kali ini Chef Theo mau membuat menu berbuka puasa yang sedikit beda. Kalau tadi sudah bikin yang goreng-goreng, kali ini kita bikin yang seger-seger pakai kuah. Kali ini saya akan memasak lontong mie, ya. Lontong mie bahan-bahannya ada di sini semua. Kemudian ada lontong, kemudian ada mie sendiri, ada toge, di sini ada petis udang, ada tahu goreng dan kecap serta yang ada di sini semuanya. Kita buat kuahnya dulu bos. Iris tipis bawang merah dan bawang putih, lalu tumis hingga harum. Tambahkan kecap dan air secukupnya lalu diamkan sampai mendidih. Setelah itu kita masukkan daun bawang dan taugenya. Jangan lupa matikan apinya ya bos, agar tekstur tauge tidak rusak. Kalau sudah tinggal di plating aja deh. Masukkan irisan cabai sesuai selera, tambahkan sedikit petis udang, lalu tuang kuah lontong mie yang tadi sudah kita buat. Aduk hingga rata, kemudian kita masukkan potongan lontong, mie, tahu goreng yang telah diiris. Tambahkan kuah beserta taugenya, lalu beri sedikit daun bawang, seledri, dan bawang goreng di atasnya. Nah, lontong mie kita kali ini udah jadi. Ini cocok banget buat buka puasa. Karena apa? Karena anget, berkuah, dan ada karbohidratnya juga. Jadi cocok lah buat bos-bos di rumah. Nah, harganya kira-kira berapa bos? Ini berkisar di antara 20 sampai 30 ribu rupiah kalau dijual. Nah, gimana bos? Mudah kan mengolah mie jadi makanan yang mendatangkan cuan? Setelah dapat rasa yang pas, tampilannya juga udah oke. Tinggal dipromosiin deh dagangan kalian lewat sosial media. Kasih foto dan caption terbaik supaya produk kalian terlihat makin menarik. Duh, tunggu apa lagi bos? Yuk mulai usahamu dan yang penting, Cuan bos.
Makan sambil marah-marah. Emang bisa laku gitu? Wah, kalau Pak Manto mah biar kata bikinnya sambil marah-marah, tapi yang ngantri ada aja, Bos. Kisah lengkap kesuksesan Pak Manto bisa kita saksikan besok ya. Nonton terus Cuan Bos setiap Rabu sampai Jumat pukul 11.30 siang dan Cuan Bos akhir pekan pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa besok ya, Bos.